Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon everyone. Good afternoon. Yeah, how are you today guys? Are you okay? Okay ya. Hopefully all of us always get a good condition because the pandemic of COVID-19 still increasing. And then don't forget to always 3M ya. From the information that Miss Diana get itu not only 3M but 5M, 5M. Jadi selain mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi guys satunya guys? Memakai masker, terus ada juga menjaga imunitas, sama satu lagi menghindari kerumunan ya, Jadi itu adalah 5M. Okay, for today's the activity, Miss Diana will share about the overview first, and after that it will be continued with the material. For the first material, it is about pemagnetan, and then the daily life of pemagnetan. Jadi hari-hari itu apa contohnya? Hansa datang ya, Miss Hansa. Okay, I will share screen. PowerPoint. Terlihat guys? Kalau terlihat kasih jempolnya. Nah, Miss Diana nggak bacain semuanya, tapi Miss Diana kasih dari singkatnya. Jadi selama di semester 2 ini, sainsnya itu dibagi dua. There is biology and there is physics. Biology you will study with Mr. Dani, and for physics you will study with Miss Diana. And for the second semester, the material about physics itu there is two. The first is about magnetism and its utilization, kemagnetan dan pemanfaatannya. And then the second is particle in living things and things. Jadi partikel pada makhluk hidup dan benda mati. Nah, jadi because it's only 2 chapter, and then for the another time we will use the time for drilling of physics. Bisa dipastikan kalian tidak akan ada ujian nasional, ya bisa dipastikan karena memang dari tahun kemarin tidak ada ujian nasional. Tetapi untuk ujian sekolah itu we haven't got the officially announcement-nya itu bakal seperti apa? Apakah akan diadakan atau tidak diadakan mengenai ujian sekolah? Atau kalian sudah ada yang tahu diadakan atau tidak ujian sekolah? Miss Diana mau tanya. Ada yang tahu nggak? Anyone no? Nggak ada yang tahu ya ujian. Miss Neng infoin nggak ada ujian sekolah atau enggak? Gimana Alia? Ujian sekolah kan Miss katanya. Iya katanya ada US. Oh katanya tetap ada. Kalau tapi Miss Dina nggak tahu ya ada atau enggaknya. Cuman kita lebih baik siap-siap kan. Kita prepare ya, kita siap-siapkan apa saja. Tapi kalau untuk next year nanti namanya bukan ujian nasional, namanya AM, Assessment Nasional. Tapi itu bukan seperti ujian nasional. Assessment Nasional itu juga hanya beberapa anak yang ikut, nggak semua ikut. Ya. Nah, Miss Diana mau kasih materi tentang kemagnetan. Itu sebenarnya ada buku cetak, ya. Buku cetak IPA. Kalau kemarin yang dibagiin itu ada semester 1. Kalau yang ini sekarang sudah semester 2. Nah, ini kalian belum mendapatkan buku cetakan, tetapi Miss Diana punya soft file dari buku ini, versi e-booknya. Ya.
Nah, di Edmodo itu Miss Diana udah share linknya. Nah, ini kan yang Miss Diana share di Edmodo ya. Miss, berarti nanti kita sampai itu bukunya nggak dibagiin atau emang kita pakai e-book aja? Jadi Miss Diana udah bilang sama Mr. Dewi nanti bagaimana karena lagi masa pandemi ini ya, dan ini bertambah di Bandar Lampung, nggak cuma di Bandar Lampung, di beberapa kabupaten lainnya. Nanti kalau misalnya ada kegiatan di sekolah yang misalnya ngambil apa bisa disimulasikan kita. Tapi untuk sementara menggunakan softfile e-book dulu ya. Nah, ini yang Miss Diana kasih di Edmodo itu you may download modulnya itu ini ya dalam bentuk Microsoft Word. Kemudian ada softfile dari buku Sains Dinasku, kalian klik aja, kalian bisa download. Kalaupun nggak mau download, mau buka aja ya terserah ya. Di software nggak apa-apa. Nah, sekarang sebelum kita ke materi, Miss Diana mau ada game dulu, yaitu tentang hangman. Dulu ya. You may open your mic ya guys. Di unmute. Kita akan mulai kali ini tentang animal. Miss Diana pilih tentang animal. Oke. Terdiri dari ini in English ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentang animal, nama-nama hewan. 6 huruf. Silakan guys pilih huruf apa. Mana ini suaranya? Grade 9. Huruf apa aja nih? Ya, apa aja bebas. D. D. Salah. Itu apa? E. Salah. G. G. Salah. Miss C. Apa? C. Salah. Kalau enggak nanti kita guys. Ini dong, mana suaranya? B, Miss B. B. Oke. F, Miss F. S. No. T. T. Yes. I. I. Oke. R. Rabbit. R. A. R. R sama A. R sama Oke, rabbit ya. Oke, one more. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf guys. T. F. S. 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 Oke. Apanya? Ayo dong. G, Miss. G. Coba G. G. Oh. O. Apa nih? Q. Hah? Q, Miss. Q. Salah. Animal ya guys, ini animal. A, Miss A. A. Salah. Guys, Nggak tahu Miss, susah. ayo dong, Jess.
Apa nih? L. L. Salah. Oh, B, Miss. B. B. Salah. P. Apa? P. P. Salah. M. M. P. W. W. Ya aduh guys, sampai tergantung dia. Susah ini, Miss. Masa sih? E. E. Nah. I. I. Enggak ada. H, Miss. H. H. Horse. Oh iya benar ya, horse ya. Oke. Enough ya. Oke. Nah, sekarang buat yang sudah download modulnya bisa dibuka. Miss Diana share PowerPoint. Kelihatan nggak nak PowerPoint-nya? Oke, kelihatan ya. Jadi hari ini Bude will study about pemanfaatan medan magnet dalam migrasi hewan. Ternyata medan magnet itu bisa digunakan untuk migrasi hewan. Apa itu migrasi? Malik, apa itu migrasi? Binatang pindah ke tempat, bukan? Itu migrasi, bukan? Migrasi itu pindah ke tempat lain. Iya. Iya benar. Migrasi itu adalah perpindahan ya guys, perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain itu disebut dengan migrasi. Oke, jadi di sini picture 1, Miss mau tanya sama Pawal. Pawal ini gambar apa Pawal? Burung. Burung apa nih Pawal? Nggak tahu. Tahu nggak Wal burung apa ini? Nggak tahu. Nggak tahu, sama nih Miss Dina juga nggak tahu. Itu ngambil gambar ya guys. Jadi itu intinya Ya, adalah nggak kelihatan lagi, kejauh. Burung walet. Kejauhan. Burung walet. Ya jadi itu nggak tahu. Bisa jadi itu burung elang, bisa jadi itu burung layang-layang ya. Jadi ini adalah sekumpulan burung yang bermigrasi, berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain ya. Burung walet, Miss. Burung walet. Nah, ini kalau ini Miss Diana mau tanya, Theo ini burung apa Theo? Burung dara. Oh, Theo, ini burung apa Theo? That's it. Theo, ini burung apa Theo? Nggak ada suara. Merpati, ya Allah. Merpati. Theo nggak ada suaranya ya? Itu yang nggak ada suaranya. Theo nggak ada suaranya. Oke, jadi ini adalah burung merpati ya guys. Nah, kalau zaman dahulu burung merpati itu sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Zaman dulu ibaratnya JNT-nya tuh ya burung merpati ya. Nah, kayak mana sih cara merpati itu untuk mengetahui jalan pulangnya? Ya? Bagaimana? Melihat letak matahari. Melihat letak matahari. Iya kan? Selain itu, ada yang tahu? Jadi bagaimana cara merpati untuk mengetahui jalan pulangnya? Dia bisa nggak kesasar gitu, dia bisa tahu cara jalan pulangnya gimana. Sekarang semuanya Miss Diana minta tuliskan jawaban kalian di via chat ya. Bagaimanakah cara merpati untuk mengetahui jalan? Itu Miss dari lubang paruhnya Miss punya radar. Dari lubang paruhnya. Oke. Punya radar. Sekarang semuanya tulis di chat pendapat kalian bagaimana cara merpati bisa mengetahui jalan pulang. Miss Diana pengen tahu pengetahuan kalian seperti apa. Salah nggak masalah ya. Bagaimana cara merpati
merpati mengetahui jalan pulang. Silakan kalian ketik di chat, bebas ya. Silakan ketik di chat secara bebas. Remedium. Burung merpati menggunakan tenaga medan magnet untuk dapat kembali ke tempat asal. Meskipun burung merpati terbang jauh, tapi ia dapat kembali dengan menggunakan radar di dekat lubang paruhnya. Jadi dia punya radar ya di dekat lubang paruhnya ya. Waze. Buka Google boleh ya, buka Google boleh. Emang silakan diperbolehkan. Dia ingatannya bagus, kata Ceta. Jadi burung merpati punya ingatan yang bagus. Oke, dikasih tahu gimana. Silakan semuanya tulis ya. Miss Diana tunggu sampai 13.25. 3 menit lagi. Miss Diana tunggu. Miss Diana pengen tahu jawaban kalian apa. Kenapa burung merpati dipakai sebagai kurir-kurir gitu. Dia tahu jalan pulangnya gimana. Apa nggak kesesat? Ya. Karena ingatannya. Berarti burung merpati ini daya ingatnya tinggi ya. Kalau William menggunakan kompas, caranya menentukan posisi matahari dan bisa memakai kompas dari posisi take of God. Subhanallah. Melihat matahari sebagai patokan kompas ya itu ya. Oke, yang lain silakan. Masih ada waktu 3 menit. Miss Dina pengen tahu hasil pemikiran kalian, pengetahuan kalian mengenai burung merpati ya. Mudah dilatih, diarahin sama Allah. Semua kita subhanallah Malik dari tadi ya, act of God, diarahin Allah. Kekuatan gaib. Itu dari kekuatan gaib. Mana nih Sahira? Theo? Kemudian Dea udah belum Dea? Dea belum ya? Science. Deandra, paruh merpati memiliki partikel besi yang bisa difungsikan sebagai penunjuk arah bagi mereka. Oh, jadi di paruhnya merpati itu ada partikel besi ya. Kalau kita partikel besi atau partikel magnetik? Tenaga magnet nih, partikel magnet. Tenaga magnet, sains, evolusi. Apa Malik? Jawabnya random banget. Sains, evolusi. Theo mana Theo jawabannya Theo? Theo itu gerak nggak sih guys? Enggak. Theo itu nggak gerak ya? Enggak. Hai Theo. Itu gerak tuh. Theo nggak ada suara. Lagi nyari jawaban, Mi. Oh, lagi nyari jawaban. Di friendly. Oke, udah 13.25 nih. Ada yang direct message Miss Diana. Oh, enggak ada. Kansa melihat matahari sebagai patokan kompas. Oh, Kansa ini direct message ya. Dia yang cuma yang Miss Diana lihat doang ya. Yang bisa Miss Diana lihat. Oke. Theo, Ona, udah ini nih. Udah habis nih. Oke, jadi overall sih Miss Dina lihat ada beberapa jawabannya yang benar, ada yang jawabannya masih belum komplit. Jadi jawabannya menggunakan medan magnet. Menggunakan medan magnet. Oke, jadi nih
Miss Diana akan share. Oke. Zaman dahulu itu pemanfaatan medan magnet bumi digunakan burung merpati untuk mengantarkan surat. Merpati menggunakan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Jadi karena merpati itu menggunakan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Nah, di mana sih ya dia menggunakan medan magnet bumi ya guys? Bukan berarti medan magnet buminya itu ada di dalam tubuh dia. Di dalam tubuh dia itu terdapat partikel magnetik. Nah, jadi di sini migrasi burung, beberapa burung seperti elang dan layang-layang itu bermigrasi tiap musim tertentu. Nah, bagaimana caranya? Jadi mereka itu di dalam tubuh burung itu terdapat partikel magnetik. Tadi ada yang bilang di paruhnya terdapat partikel besi ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam burung itu terdapat partikel magnetik. Di dalam tubuh burung terdapat partikel magnetik. Nah, partikel magnetik itu menciptakan peta navigasi. Ya. Dia ada di dalam tubuhnya terdapat partikel magnetik. Nah, dia menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Jadi that's why burung merpati itu dia bisa mengantarkan surat dan balik lagi ke jalan pulang. Itu ya. Alasannya. Nah, sekarang Miss Diana mau tanya Sahira. Sahira, ini gambar apa ini Sahira? Apa Miss? Ikan. Ikan apa ini Sahira? Ada yang Sayur sih. sayur, ikan salmon. Iya, ya. Ini benar ya, ini adalah gambar ikan salmon. Kata dokter Tirta, kalau kita makan salmon itu bukan berarti kita langsung pintar ya. Memang ikan salmon. Kalian nonton nggak sih dokter Tirta itu ya? Jadi dia bilang bukan berarti kalau kalian itu makan ikan salmon kalian langsung jadi pintar, itu bukan berarti. Tapi kalau kalian makan ikan salmon sambil kalian belajar, kalian bisa jadi pintar ya. Karena banyak orang berpikiran makan aja makan ikan salmon nanti jadi pintar. Tapi memang salmon adalah salah satu makanan bernutrisi di dunia. Salah satu makanan paling bernutrisi di dunia. It means kalau salah satu berarti ada juga makanan lainnya. Kenapa salmon termasuk bernutrisi? Dia kalian bisa browsing lah di Google ya. Dia tuh kaya akan protein, memiliki vitamin B. Nah, itu juga memang membuat seseorang daya ingatnya juga lebih tinggi. Sebenarnya seperti itu. Tapi bukan berarti kalau kalian makan salmon kalian langsung pintar. Tapi kalau kalian makan salmon kemudian kalian lagi belajar, ya nah, di sini ikan salmon, kalau tadi burung ya, sekarang ikan salmon. Nah, ikan salmon itu dia juga melakukan migrasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ikan salmon ini memiliki ikan salmon ini memiliki kemampuan untuk kembali ke sungai air tawar tempat tinggalnya setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Hasil penelitian, salmon melewati sungai Fraser, Kanada dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun. Bayangin guys, ikan salmon 2 tahun ya, dia bisa balik lagi ke tempat asalnya di sungai Fraser, Kanada, ini melewati Samudra Pasifik. Jadi ikan salmon itu adalah ikan yang hidupnya di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ya, ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Sama juga dia mendeteksi medan magnet, ya. Dia mendeteksi medan magnet sehingga dia bisa kembali ke Sungai Fraser yang ada di Kanada. Tuh. Selanjutnya, Miss mau tanya Theo. Theo, ini gambar apa, Theo?
Penyu. Apa? Kakak dengar? Penyu. Penyu. Iya, jadi ini adalah gambar ikan penyu. Kalau tadi yang pertama burung, yang kedua ikan salmon. Kalau tadi burung sama ikan salmon mereka berkelompok-kelompok ya, banyak. Nah, kalau penyu ini cuma ada satu ya. Jadi kalau bedanya migrasi pada hewan lainnya dibandingkan dengan penyu, kalau penyu itu dia melakukan migrasi di pantai timur Florida Amerika Serikat ya, jalur migrasi sepanjang 12.900 km. Si penyu ini guys beda sama ikan salmon sama si burung. Jadi kalau ikan salmon sama burung itu rame-rame bermigrasinya berkelompok, kalau penyu itu sendirian satu-satu ya, bedanya itu. Nah, sama juga di sini kalau tadi yang selama 2 tahun adalah Salmon. ikan salmon ya, selama 2 tahun dia balik lagi. Nah, kalau si penyu ini dia 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, ada ilmuwan saintis namanya adalah Kenneth Lowman. Jadi Kenneth Lowman ini melakukan penelitian dengan penyu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air yang dikelilingi oleh alat yang menimbulkan medan magnet, tapi ternyata si penyu ini berubah posisinya. Ya, berubah posisinya. Jadi intinya adalah menunjukkan bahwa penyu itu mendeteksi medan magnet. Nah, ya ingat ya. Jadi sering banget beberapa soal suka ditanyain, Kenneth Lowman melakukan penelitian dengan meletakkan penyu ke dalam mana? Nah, padahal jawabannya cuma nulis ke dalam wadah, tapi itu sering dijadikan pertanyaan ya. Oke, itu adalah contoh dari penyu. Nah, sekarang ini Miss Diana mau nanya si Dea. Dea tahu nggak ini gambar apa Dea? Lobster. Lobster ini ya. Nah, ini benar, ini adalah gambar lobster. Ini lobster duri ya. Ini adalah lobster duri. Nah, lobster duri, Kenneth Lowman juga dia mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan meletakkan dalam bak air ya. Lobster duri ini juga meletakkannya dalam bak air yang diatur medan magnetnya. Ya, ketika medan magnet diubah, lobster duri ini juga menyesuaikan dan bergerak menuju kutub utara. Ya, jadi lobster duri juga diobservasi oleh Kenneth Lowman dan ternyata lobster itu bisa mendeteksi medan magnet. Dia itu bisa migrasi di pantai Florida menuju lautan lepas. Selanjutnya, ini adalah hewan yang terakhir ya. Miss mau tanya sama Nafis. Nafis, ini apa Nafis? Tardigrade. Apa Nat? Apa ini? Ada yang tahu ini apa guys? Tardigrade bukan? Apa? Ada yang tahu ini apa? Itu Apa? itu beruang air. Beruang air. Beruang air. Bakteri. Bakteri ya, ini jelas-jelas ada tulisannya bakteri guys ya. Jadi ini adalah bakteri. Nah, magnet dalam bakteri, Magnetotactic Bacteria MTB, merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Dalam tubuhnya terdapat organel magnetosom ya. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong. Jadi di bakteri ini guys, ini dia terdapat kemampuan melakukan navigasi ya, bisa melakukan navigasi dan bermigrasi. Nah, ini yang suka ditanya-tanya nih. Magnetosom itu tersusun atas senyawa magnetit Fe3O4 atau greigit Fe3S4
yang memiliki sifat kemagnetannya jauh lebih kuat daripada magnet sintetik buatan manusia. Jadi ini adalah senyawa-senyawa yang terdapat pada magnetosol, ya bakteri. Oke, Miss mau tanya dulu nih, tadi ada berapa hewan yang Miss Diana jelaskan? Ya. Miss mau tanya Pawal. Pawal, ada berapa? 5 apa 6? 5. Apa aja tadi Pawal? Ada burung merpati, Burung, ya. ikan salmon, Ikan salmon, penyu, penyu, lobster duri. lobster duri 4, satu lagi 4 kayaknya ya, ke 5. 5. Bakteri. Apa? Bakteri ya. Bakteri. Oke, benar. Bakteri ya. Sekarang Miss mau tanya sama Ceta. Ceta, tadi penyu itu melakukan migrasi sendiri-sendiri atau berkelompok kalau penyu? Sendiri-sendiri. Sendiri. Kalau ikan salmon Kelompok. berkelompok semuanya ya, kecuali penyu dia sendiri-sendiri. Oke, sekarang Miss Diana mau ada tes. Kita akan melakukan tes ya. Quizzes. Ini Miss Diana share dulu. Di modul yang Miss Diana bagikan ke kalian, ini dalam bentuk, kalau ini dalam bentuk PPT ya, tapi dalam modulnya obrol sama aja. Jadi kalian silakan kerjakan soal latihan dengan mengklik di bawah ini. Di modul kalian itu ada, dan catatannya kuis ini bisa dikerjakan lebih dari 1 kali. Jadi siapapun boleh tesnya lebih dari 1 kali sampai kalian mendapatkan nilai 100. Nah, ini kita akan coba tes kuisnya. Miss Diana kopikan dulu. Sebentar. Ada yang sudah coba kuisnya? Kalian boleh coba-coba ya. Mencoba lebih dari sekali juga boleh, 2 kali boleh. Mana Miss kuisnya? Kalian bisa lihat di modul yang Miss Diana kasih, itu di bagian terakhir ada link websitenya, jadi bisa di copy pastekan, misalnya dibuka di browser Mozilla atau Chrome ya. Ini bisa. Miss Diana ganti namanya siapa ya? 9A. Kita akan melakukan kuis. Miss Diana akan tunjuk secara satu persatu untuk menjawab kuisnya. Ada 10 soal. Oh, Theodore udah ya? Udah coba ya? Miss minta Willy dibaca. William silakan dibaca. Yang punya Miss. Ya, silakan Willy. Kemampuan hewan untuk mendeteksi medan magnet bumi dengan bantuan magnet yang ada di tubuhnya disebut. Jawab. Salah nggak apa-apa, benar lebih bagus. Kemampuan Saya jawab. Ya, jawab aja, Willy. Biomagnetik. Jawabannya biomagnetik. Kita klik ya. Oke. Jawabannya benar ya, biomagnetik. Soal kedua, Malik, silakan dibaca. Burung dapat mendeteksi medan magnet karena otaknya terdapat
Itu yang biru, yang kiri, Yang kiri, yang paling kiri. yang mana Tip? Ya itu. Kita pilih. Oke, jawabannya benar. Selanjutnya Matthew dibaca. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai hewan yang memanfaatkan magnet bumi kecuali. Nah, tadi apa aja? Jawabannya kecuali tapi yang mana nih? Lobster duri, burung layang-layang, ikan salmon, penyu. Tapi di sini ada penjelasannya ya. Kecuali Penyu dong. Penyu. Kenapa? Kan penyu sendiri, bukan berkelompok ya. Iya benar ya. Jawabannya yang penyu ya. Harusnya dia sendiri. Bukan berkelompok. Selanjutnya Ceta. Dibaca Ceta. Beberapa jenis hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena hewan memiliki magnet. Bukan ini. Hewan memiliki magnet pada tubuhnya. Yang mana Ceta? Hewan memiliki magnet. Oke, magnet. Mana? Yang magnet. Ada nih, ada hewan memiliki magnet, ada yang memiliki medan listrik, ada yang punya GPS, ada yang jawabannya yang biru ya Ceta. Iya. Bukan. Entar dulu. Yakin dong sama diri sendiri. Ada yang biru. Biru ya. Yes, jawabannya benar ya. Power up. Oke, sekarang Miss Diana minta Sakira dibaca. Mengapa kepala merpati yang kepalanya ketutupan? Kepalanya dipasang magnet menyebabkan merpati tidak mampu mengetahui arah. Jawabannya Tahu, Miss? pilih aja nggak apa-apa, salah juga nggak masalah. Kira-kira yang mendekati mana gitu jawabannya. Yang biru karena merpati memang burung yang tidak tahu arah pulang. Yang hijau karena Yang pink. yang pink karena di dalam kepala merpati ada reseptor yang terganggu ketika diletakkan magnet sehingga merpati tidak mampu membaca arah. Jawabannya kayaknya benar nih, Sakira. Tuh, jawabannya benar ya. Oke, good. Selanjutnya Alia. Hewan-hewan berikut yang memanfaatkan kemagnetan bumi untuk melakukan navigasi adalah Yang mana nih? lobster duri. Lobster duri. Tahu. Yakin nggak nih? Hah? Nggak yakin. Bukannya awal. Jawabannya apa? Miss. Hah? Miss, salah nggak apa-apa kan, Miss? Nggak apa-apa. Salah. Kalau salah nggak apa-apa. Jawabannya apa? Ya, lobster duri. Lobster duri. Bener loh Al ini. Tadi kan kita udah bahas 5 hewan kan tadi. Ada salah satunya adalah lobster duri. Oke. Masih ada lagi? Yang ke-7 silakan dibaca
Theo. Bagaimana cara Kenneth Lohman melakukan percobaan pada lobster untuk menguji kemampuannya mendeteksi magnet bumi? Bagaimana? GPS menetapkan magnet pada lobster, menghadapkan lobster dengan medan yang berbeda, meletakkan lobster pada bank air yang diatur medan magnetnya. Tadi kita sempat bahas ya ini ya. Yo. Yang Si apa lemes. yang Kayak ini apa? Theo, jawabannya Theo. Jawab aja Teh. Apa ya, Miss? yang pink. Yang pink. Ya. Nggak tepat tuh Theo, harus sesuai dengan ini aja. Jawabannya bisa menyesatkan, bisa juga benar. Ayo Teh, berdasarkan yang Theo paham. Tadi udah sempat kita bahasnya ini ya. Yang kuning coba, Miss. Yang kuning menghadapkan lobster dengan medan magnet yang berbeda-beda. Ini ya. Merah. Jadi Theo jawabannya kuning, ini mestinya bandingin sama yang ya. Ini kalau yang pink meletakkan lobster pada bak air yang diatur medan magnet. Yang Nah, kalau yang kuning menghadapkan lobster dengan medan magnet yang berbeda-beda. Oke, kita lihat ya kalau kata Pawal yang pink. Kita pilih dulu yang kuning dari Yang pink. Pink. ya, tadi yang benar adalah yang pink ya. Jadi dia itu meletakkan di bak air, kemudian medan magnetnya di bawah. Apa nih? Selanjutnya apa ya? Caca mana sih Caca? Jadi dua, Miss. Caca keluar. Hansa, Ya, Miss. silakan dibaca. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Penyu melakukan migrasi secara sendiri tanpa mengikuti penyu lain. 2. Benar, Ikan tuh. salmon. Apa? Penyu benar nggak tuh nomor 1? Bener. Benar. Oke. Nomor 2? 2. Ikan salmon melakukan migrasi dengan tujuan untuk melakukan perkembangbiakan. Bener, ya. Benar. Iya, bener. Oke. Nomor 3? Bakteri bermigrasi menuju tempat dengan intensitas cahaya tinggi untuk melakukan fotosintesis. Benar. Enggak. Dia tadi pakai apa? Pakai apa ya? Menggunakan medan magnet. Oh ya, menggunakan medan magnet. Nomor 4? Ikan salmon bermigrasi saat masih kecil dari laut menuju air tawar. Salah. Harusnya gimana? Dari tawar ke air laut. Dari tawar ke air laut. Iya. Oke. 5. Nomor 5? Bacanya gimana, Miss? Fe3O4. Ya, Fe3O4 merupakan mineral bersifat magnetis paling kuat yang dibentuk oleh bakteri. Pernyataan yang benar mengenai fenomena kemagnetan terdapat pada angka 1, 2, dan 5. Kuning ya? Ya. Oke, jawabannya benar ya. Sip. Nomor 9 dibaca Matthew ya. Ya. Yes. Apakah fungsi dari magnetosom pada tubuh bakteri magnetic bakteria MTB? Melakukan navigasi. Iya, melakukan navigasi dan demonstrasi ya. Itu 2 kali, Miss. Gak apa-apa. Oh, kamu udah 2 kali ya? Iya. Oh, pasti ada lupa nih. Terakhir, Nafis, silakan dibaca Nafis.
Hai Nafis. Ya, berikut ini adalah hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk melakukan migrasi kecuali Jadi kita belajar apa aja Nafis? Kita belajar ikan salmon, umuk, lobster turi, belajar tadi. Nafis yang mana nih pilih jawabannya? ikan taman. Ikan salmon. Jawabannya coba misalnya klik ya. Error. Jawabannya beruang ya. Jawabannya adalah beruang. Jadi tadi kita nggak belajar beruang, kita belajar ikan salmon, umuk, yang lain. Oke, Miss Dena stop share screen-nya. Oke, itu ya guys. Jadi tadi udah 10 soal. Nah, kita hari ini tadi udah belajar hewan-hewan yang migrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Oke. Apa aja Sahira? Ikan lobster. Ikan lobster. Udang Apa nak? lobster. Udang Udang lobster. Lobster duri. Oh, lobster duri. Ikan salmon. Ikan salmon. Burung merpati. Burung ya. Ada burung layang-layang, burung merpati. Terus 2 lagi. 2 lagi. Iya, 2 lagi. Penyu. Apa? Ikan layang-layang. Penyu sama bakteri ya. Penyu. Nah, iya itu. Penyu dan bakteria. Oke, I think that's all ya for today ya. Nah, untuk kalian bisa Miss. ya, Matthew. Mau nanya, ini kan kita fisika. Emang fisikanya ini yang kali ini nggak belajar tentang permatematikan gitu ya? Emang kayak biologi? Ada nah. Jadi nanti ada yang hitung-hitungannya ya maksudnya sih ya. Di medan magnetnya gitu, hitung-hitungan. Pelajaran tentang magnetan kita nanti akan belajar ada hitung-hitungannya juga ya. Jadi sekalian nih Miss Diana kasih tahu. Jadi minggu depan kita akan mempelajari mengenai konsep gaya magnet. Jadi nanti kita akan belajar tentang magnet ya. Magnet itu ada kutub utara, ada kutub selatan. Terus nanti kita akan mempelajari cara-cara membuat magnet, kemudian kita akan mempelajari juga rumus-rumusan yang ada pada magnet itu apa aja ya. Nanti kita belajar. Jadi kebetulan yang kali pertama, kebetulan yang pas di awal-awal materi tentang daily life-nya dulu, pemanfaatannya. Jadi ada campuran sama biologi sama fisikanya ya? Fisikanya di Iya. magnetnya, biologinya benda hidup ya? Ya bisa ya. Karena memang kelas 9 kalau SMP itu nggak dibagi, sebenarnya nggak dibagi jadi fisika biologi, tapi materinya adalah IPA sains, menjadi satu kesatuan pelajaran IPA terpadu antara fisika dan biologi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Lumayan nggak ini, paham nggak tentang pemanfaatan magnet bumi? Lumayan ya. Paham. That's all for today. Thank you very much udah join pembelajaran hari ini. Tetap semangat terus ya belajarnya ya. Kalau yang masih mau mencoba untuk tes tadi, quizzes, kalian boleh buka modul yang udah Miss Diana share. Di bagian terakhir itu Miss Diana share linknya. Kalian boleh copy paste di browser dan mencoba di sini. Oke. Boleh coba sampai berkali-kali. Oke. Ya, in many times boleh coba sampai dapat nilainya 100 semua ya. Oke, good luck everyone. Bye bye. Bye, Miss. You miss. See you. Thank you. Thank you, You're Miss. welcome. Oke. Mari. Mana si Willy? Bye bye guys. Tamat. Bye bye.
Udah selesai hari ini. Udah, cepet kan? Miss, Matthew udah selesai tadi ya, udah kirim screenshotnya. Sekali percobaan 100. Iya Yang kan? kuisis tadi. Iya. Screenshot kemana? Ke line. Ke Line. Oh, Miss Diana ini nggak aktif di Line. Tapi kalah sama fake pertama loh. Iya kan? Matthew keempat, walaupun 100. Kali itu berdasarkan waktu juga ya. Iya, fake cepet banget loh dia. Gila. Matthew, Hmm. nanti ada science club. Hmm. Oh masih ada ya? Kan kelas 9 udah nggak ada, Miss. Tapi kan kalau mau ikut masih bisa. Oh masih boleh? Iya. Hmm. Oke. Kalau gitu, bye-bye, Matt. Dadah.